Selasa 2 Juni 2020, KPK menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung NHD dan seorang swasta sekaligus menantunya, yaitu RHE. Keduanya terlibat dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016. NHD dan RHE ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Desember 2019. Kemudian sejak Februari 2020, KPK telah memasukkan dua tersangka tersebut ke dalam daftar pencarian orang. Keduanya diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT versus PT KBN Persero sekitar 14 miliar rupiah, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar 33,1 miliar rupiah, dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih 12,9 miliar rupiah, sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar 46 miliar rupiah. Rabu 3 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis selama 5 tahun penjara terhadap mantan Dirut PT Perkebunan Nusantara atau PT PN3 Persero, Doli Parlagutan Pulungan. Selain itu, Doli juga diharuskan membayar denda 300 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Majelis Hakim menilai Doli terbukti menerima suap dari Dirut PT Fajar Mulia Transindo, Pieko Nyoto Setiadi, sebesar $345.000 Singapura atau sekitar 3,55 miliar rupiah. Diketahui vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut hukuman 6 tahun penjara serta denda 300 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Di hari yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga memvonis mantan Direktur Pemasaran PT PN3, I Kadek Kertalaksana, selama 4 tahun penjara. Selain itu, Kadek diharuskan membayar denda senilai 200 juta rupiah atau subsidiar 2 bulan kurungan penjara. Menurut Hakim, Kadek dinilai terbukti menjadi perantara suap dari Pieko untuk Doli terkait distribusi gula di PT PN3. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut I Kadek Kertalaksana selama 5 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah atau subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Jaksa menilai Kadek bersama mantan Direktur Utama PT PN3 Doli Parlagutan menerima suap dari Dirut PT Fajar Mulia Transindo, Pieko Nyoto Setiadi, sebesar $345.000 Singapura atau sekitar 3,55 miliar rupiah. Pada 4, 5, 8, dan 9 Juni 2020, KPK menggelar rapid test COVID-19 untuk seluruh pegawai di Gedung Merah Putih KPK. Sebanyak 1.900-an orang mengikuti rapid test tersebut. Jumlah itu terdiri dari pegawai KPK, pengamanan vital, tim Stranas PK, dan tahanan. Selain itu, KPK juga melakukan rapid test kepada wartawan yang sehari-hari melakukan tugas peliputan di Gedung KPK. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan kembali aktifnya layanan publik setelah kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Selain itu, rapid test penting dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai KPK dan seluruh pihak yang ada di KPK bebas dari COVID-19. Selasa 9 Juni 2020, KPK menggelar webinar bertajuk Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan, Ekonomi, dan Politik Pemberantasan Korupsi sebagai penanda pembukaan rangkaian kegiatan Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi atau AJLK tahun ini. Webinar ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Kegiatan yang menghadirkan 4 pemateri yaitu Chair of Department of Political Science Northwestern University, Jeffrey Winters, jurnalis dan founder Narasi TV, Najwa Shihab, pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mokhtar, serta ekonom Faisal Basri. Dibuka oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, AJLK 2020 dilaksanakan sebagai upaya untuk mengajak masyarakat berperan serta bersama KPK dalam pemberantasan korupsi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui website KPK dan akan diseleksi hingga terpilih 30 orang peserta yang berhak mengikuti kelas intensif selama 5 hari di Jakarta. Karya terbaik akan diumumkan dalam Wisuda Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi yang digelar bersamaan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2020 di Jakarta. Jumat 12 Juni 2020, KPK menetapkan 2 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia tahun 2007-2017. Ketua KPK Firly Bahuri menyebutkan kedua tersangka tersebut yaitu BS, mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Persero, dan IRZ, Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia. Diketahui BS dan IRZ diduga melakukan proses pengerjaan pemasaran dan penjualan secara fiktif.
Atas perbuatannya, negara diperkirakan merugi hingga 205 miliar rupiah dan 8,65 juta dolar Amerika. Selasa 16 Juni 2020, KPK menggelar konferensi pers terkait pengelolaan dana penelitian bersama Kementerian Riset dan Teknologi di Gedung Merah Putih KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memaparkan beberapa permasalahan terkait dana pengelolaan penelitian meliputi tata kelola dan ketidakjelasan regulasi yang berdampak pada rendahnya nilai manfaat hasil penelitian, pemborosan anggaran, dan kerugian negara. Permasalahan lain terjadi akibat tidak jelasnya pengaturan lembaga penelitian, sehingga penelitian menjadi tumpang tindih dan tidak terkoordinasi. Kedua lembaga sepakat untuk kembali menyusun rencana aksi terkait kegiatan pencegahan sektor korupsi di sektor pendidikan. Penyusunan rencana aksi ini adalah bentuk tindak lanjut hasil kajian KPK yang sudah dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menambahkan, KPK telah menyusun 18 rencana aksi dan per 12 Juni 2020 lalu, satu rencana aksi terkait regulasi telah diselesaikan. Rabu 17 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Perindo, Risyanto Suwanda, selama 4,5 tahun penjara, denda 250 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Majelis Hakim menilai Risyanto terbukti melanggar 2 dakwaan, yaitu yang pertama, Risyanto terbukti menerima suap sebesar 30.000 dolar Amerika atau sekitar 400 juta rupiah dari Direktur Utama PT Navi Arsa Sejahtera Mujib Mustafa. Sementara dalam dakwaan kedua, Risyanto terbukti menerima gratifikasi sebesar 30.000 dolar Amerika atau sekitar 400 juta rupiah dan 80.000 dolar Singapura atau sekitar 780 juta rupiah. Kamis 18 Juni 2020, KPK menggelar konferensi pers terkait kajian Kartu Prakerja di Gedung Merah Putih KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya meminta pemerintah untuk menunda program Kartu Prakerja. Dalam program pemerintah tersebut, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana. 4 aspek tersebut adalah proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program. Berdasarkan temuan ini, KPK merekomendasikan agar pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program. Sebelumnya, KPK telah terlebih dahulu memaparkan hasil kajian dan rekomendasi ini kepada Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait. Selasa 23 Juni 2020, KPK menahan 3 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018. 3 orang tersangka tersebut adalah Ketua DPRD Jambi CB, Wakil Ketua DPRD Jambi ARS, serta Wakil Ketua DPRD Jambi CZ. Penahanan ketiganya dilakukan guna kepentingan penyidikan KPK. Masih di hari yang sama, KPK menahan tersangka TAG terkait perkara kerjasama pengangkutan bidang pelayaran. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli mengatakan tersangka TAG akan ditahan selama 20 hari pertama mulai 26 Juni 2020 hingga 15 Juli 2020 di Rutan KPK Kafling C1. Sebelumnya, TAG selaku Direktur PT HTK ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Oktober 2019. Kasus ini merupakan pengembangan perkara kerjasama pengangkutan bidang pelayaran yang berawal dari kegiatan tangkap tangan pada tanggal 28 Maret 2019. Jumat 26 Juni 2020, KPK menggelar kampanye Pedulimu Anti Korupsimu. Kampanye dilakukan dengan membagikan 25.000 masker kain bertuliskan antivirus korupsi kepada para pengendara mobil dan motor, pejalan kaki, serta masyarakat umum. Kegiatan ini berlangsung di beberapa lokasi, yaitu di depan Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, sekitar Patung Pemuda Senayan dan Gedung FX Sudirman, serta di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta. Pembagian masker dilakukan oleh 3 pimpinan KPK, yaitu Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata, dan Nurul Gufron. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan kampanye ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. KPK berharap kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk berperilaku anti korupsi dan menolak setiap bentuk korupsi. Senin 29 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Tubagus Khairi Wardana alias Wawan selama 6 tahun penjara ditambah denda sebesar 5 miliar rupiah atau subsidiar 1 tahun kurungan penjara.
Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Tubagus telah melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan dan Banten serta pencucian uang. Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Wawan telah merugikan keuangan negara senilai 94 miliar rupiah sebagai hasil korupsi pengadaan alat kedokteran Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten APBD tahun anggaran 2012 dan APBDP tahun anggaran 2012 serta pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Di hari yang sama, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Majelis Hakim menyatakan Imam terbukti bersalah dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Majelis Hakim juga mewajibkan Imam membayar uang pengganti senilai 18 miliar rupiah lebih yang harus dibayar dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang menuntut 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Selasa 30 Juni 2020, KPK menahan 3 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli menyebutkan 3 orang tersangka tersebut merupakan politisi, yaitu C, TH, dan PN. Di hari yang sama, KPK menahan tersangka sekaligus wira swasta, yaitu DSG, dalam perkara pengadaan ruang terbuka hijau di Pemkot Bandung tahun 2012-2013. Diketahui tersangka DSG diduga diperkaya sekitar 30 miliar rupiah dalam proses pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di pemerintah Kota Bandung tahun 2012. DSG diduga melakukan pembelian tanah dari sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP setempat. Kemudian DSG menjual tanah tersebut kepada Pemkot Bandung. Pembelian tanah tersebut diduga adalah lokasi lahan yang telah disiapkan dan disepakati akan dibeli dalam pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau tahun 2012. Demikian Kanal Buletin bulan Juni 2020. Salam anti korupsi.